Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin semuanya, perkenalkan saya Mawar dengan NIM 4012311026. Di sini saya membuat video dalam memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Diplomatik dan Konsuler kelas B. Baik, di sini akan membahas mengenai prinsip-prinsip hukum internasional dalam hubungan diplomatik. Yang pertama yaitu prinsip kedaulatan. Kedaulatan merupakan salah satu prinsip dasar bagi terciptanya hubungan internasional yang damai. Kedaulatan atas wilayah adalah kewenangan yang dimiliki suatu negara untuk melaksanakan kewenangannya sebatas dalam wilayah-wilayah yang telah menjadi bagian dari kekuasaannya. Sedangkan kedaulatan teritorial dapat diartikan sebagai kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksekutif di wilayahnya. Sesuai dengan konsepsi internasional, kedaulatan memiliki 3 aspek utama. Yang pertama yaitu ada aspek ekstern kedaulatan. Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan, atau pengawasan dari negara lain. Kemudian, yang kedua yaitu ada aspek intern kedaulatan. Aspek intern kedaulatan adalah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga tersebut, dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya, serta tindakan-tindakan untuk mematuhi. Kemudian, yang ketiga ada aspek teritorial kedaulatan. Aspek teritorial kedaulatan adalah kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut. Berdasarkan kedaulatannya itu, maka dapat diturunkan hak, kekuasaan ataupun kewenangan negara untuk mengatur masalah intern maupun eksternnya. Kedaulatan negara merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara menunjukkan bahwa suatu negara itu adalah merdeka dan tidak tunduk pada kekuasaan negara lain. Tetapi hal ini tidak bisa diartikan bahwa kedaulatan itu tidak ada yang membatasi atau sebagai tidak terbatas sama sekali. Pembatasannya sendiri adalah hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Kedaulatan merupakan salah satu konsep mendasar dalam hukum internasional atau one of the fundamental concepts in international law. Dalam kerangka hubungan antar negara, kedaulatan juga merujuk pada pengertian kemerdekaan atau independence dan vice versa. Suatu negara merdeka adalah negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat adalah negara merdeka dan tidak berada di bawah kekuasaan negara lain. Dalam hukum internasional, kedaulatan negara atau state sovereignty dan kesederajatan atau equality antar negara merupakan konsep yang diakui dan menjadi dasar bekerjanya sistem hukum internasional itu. Hukum internasional secara tradisional mengakui bahwa negara sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat. Berarti negara itu tidak tunduk pada otoritas lain yang lebih. Kedaulatan dan kesederajatan negara merupakan atribut yang melekat pada negara merdeka sebagai subjek hukum internasional. Pengakuan terhadap kedaulatan negara dan kesederajatan antar negara juga merupakan dasar bagi personalitas negara dalam sistem hukum internasional. Kemudian, yang kedua yaitu prinsip jus cogens. International Law Commission atau ILC sebagai suatu badan yang ditunjuk oleh PBB untuk menyelenggarakan tugas pengkodifikasian hukum perjanjian telah mendapat bantuan dari para ahli hukum terkenal yang ditugaskan sebagai special reporter dalam menyusun draft naskah perjanjian. Kiranya perlu untuk mengemukakan beberapa pendapat dari para ahli hukum internasional yang memberikan pandangan mengenal jus cogens ini. Rozakis memberikan arti norma jus cogens itu sebagai suatu norma hukum internasional umum yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan.
Norma hukum internasional umum di sini diartikan sebagai suatu norma yang diterapkan kepada sebagian besar negara-negara karena telah diterima sebagai suatu hal yang mengikat dan terhadap norma tersebut tidak boleh dilanggar. Akhilhurst berpendapat bahwa suatu perjanjian yang batal karena bertentangan dengan jus cogens hendaknya dikembalikan kepada praktik negara-negara berdasarkan kebiasaan setempat yang memang tidak diatur oleh konvensi karena konvensi hanya mengkodifikasikan hukum perjanjian saja. Suatu aturan hukum dalam hukum internasional tidak dapat menjadi jus cogens apabila tidak diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan. Kemudian, yang ketiga ada asas itikat baik atau good fight dan asas timbal balik reciprocity. Asas itikat baik atau good fight menurut Subekti merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. Selanjutnya, Subekti berpendapat bahwa perjanjian dengan itikat baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Asas itikat baik atau good faith merupakan persyaratan moral yang menjadi pemicu agar perjanjian dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh. Mukadimah Piagam PBB secara implisit membahas mengenai prinsip ini yang menyatakan bahwa PBB bertekad atau menciptakan suasana keadilan dan menghormati kewajiban yang timbul baik dari perjanjian maupun sumber hukum internasional lainnya yang dapat dilaksanakan. Asas ini menjadi salah satu alasan atau dasar bagi negara-negara untuk mengadakan perjanjian dengan negara lain serta mengirim dan menerima perwakilan diplomatik dalam rangka mengembangkan hubungan lebih lanjut dalam berbagai bidang sesuai hukum internasional. Asas kesepakatan bersama atau mutual consent dan asas timbal balik atau reciprocity merupakan dua pilar utama untuk menegakkan hukum diplomatik. Dari dua aspek tersebut, masing-masing pihak dan saling menjaga, melindungi, serta mengembangkan hubungan yang telah ada. Asas tersebut berlaku secara universal. Secara tradisional, fungsi perwakilan diplomatik yang dikirim ke negara asing merupakan penyambung lidah pemerintahnya dan sebagai jalur komunikasi resmi antara negara pengirimnya dengan negara di mana dia ditempatkan. Kemudian, yang keempat ada prinsip persona non grata. Penolakan persetujuan atau persona non grata dari negara penerima terhadap seseorang calon duta besar dari negara pengirim yang diusulkan untuk diakreditasikan sebagai kepala perwakilan diplomatik di negara penerima tersebut bisa juga dilakukan jika ia sudah menunaikan tugas misinya atau sudah berada di sesuatu negara penerima. Ini bisa saja terjadi karena tindakan-tindakannya di negara penerima yang dinilainya sebagai campur tangan urusan dalam negeri negara penerima. Bertentangan dengan ketentuan Konvensi Wina 1961, melanggar peraturan perundang-undangan negara penerima ataupun tindakan-tindakan lainnya yang bersifat memusuhi negara penerima atau hostile acts dan lain sebagainya. Adapun deklarasi persona non grata bagi pejabat diplomatik dapat terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama, karena kegiatan-kegiatan para pejabat diplomatik di suatu negara penerima yang dianggap bersifat politis maupun subversif dan bukan saja dapat merugikan kepentingan nasional tetapi juga melanggar kedaulatan suatu negara penerima. Kemudian yang kedua, pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima. Kemudian yang ketiga, kegiatan-kegiatan spionase. Kegiatan mata-mata oleh seseorang diplomat merupakan salah satu pelanggaran kejahatan dalam kekebalan diplomatik. Dan yang keempat yaitu pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan lainnya dalam Konvensi Wina 1961 seperti ketentuan pasal 42 yang menyatakan bahwa seorang pejabat tidak diperbolehkan melakukan suatu kegiatan profesional. Tidak dipungkiri bahwa ketentuan ini juga banyak dilanggar oleh negara-negara tertentu di berbagai negara. Kemudian yang kelima yaitu prinsip kekebalan perwakilan diplomatik. Dalam abad ke-16 dan 17, pada waktu pertukaran duta-duta besar secara permanen antar negara-negara di Eropa sudah mulai menjadi umum, kekebalan diplomatik telah diterima sebagai praktek-praktek negara dan bahkan telah diterima oleh para ahli hukum internasional meskipun jika terbukti bahwa seorang duta besar telah terlibat dalam komplotan atau pengkhianatan melawan kedaulatan negara penerima.
Seorang duta besar dapat diusir, tetapi tidak dapat ditangkap atau diadili. Prinsip untuk memberikan kekebalan dan keistimewaan yang khusus semacam itu telah dilakukan oleh negara atas dasar timbal balik. Hal itu diperlukan guna menjamin agar perwakilan atau misi asing di sesuatu negara dapat menjalankan tugas misinya secara bebas dan aman. Kekebalan diplomatik dinikmati tidak saja oleh kepala-kepala perwakilan seperti duta besar, duta, atau kuasa usaha, tetapi juga oleh anggota keluarganya yang ditinggal bersama dia, termasuk para diplomat lainnya yang menjadi anggota perwakilan seperti konselor, para sekretaris, atase, dan sebagainya, dan kadang-kadang dalam keadaan yang jarang sekali oleh para staf administrasi dari perwakilan dan staf pembantu lainnya, juru masak, sopir, pelayan, penjaga, dan lainnya yang serupa. Untuk menunjukkan totalitas kekebalan dan keistimewaan diplomatik tersebut, sering digunakan istilah extraterritoriality atau extraterritoriality. Istilah ini mencerminkan kenyataan bahwa para diplomat hampir dalam segala hal harus diperlakukan sebagaimana mereka tidak berada di dalam wilayah negara penerima. Sifat extraterritoriality itu diberikan kepada para diplomat oleh hukum nasional negara penerima, didasarkan adanya keperluan bagi mereka untuk menjalankan tugasnya, bebas dari jurisdiksi pengawasan negara setempat. Kekebalan diplomatik pada hakikatnya mencakup kekebalan dari jurisdiksi, perdata maupun pidana, dan berbagai perpajak termasuk bea pabean. Namun kadang-kadang di berbagai negara terjadi kasus-kasus penjahat, negara tidak memberikan kekebalan diplomatik semacam itu dengan semestinya. Dalam kasus seperti ini, protes sering dimajukan oleh negara yang terkena dan tidak jarang pula dimajukan tuntutan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum diplomatik yang telah diakui dan diterima bersama. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan di video saya kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.